Tok, 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 tok. Suara itu terdengar asing, mengganggu. Santiara Prawiryo, 40, berhenti sejenak di tengah ruang walk-in klosetnya yang lebih mirip lobi butik high-end. Di luar, Jakarta sedang memanggang dirinya sendiri di angka 34 derajat Celcius. Di dalam, pendingin ruangan menjaga suhu di 18 derajat yang steril. Ia sedang memilih antara shawl Hermes warna peach atau burgundi untuk rapat amal daring nanti. Keduanya terasa salah. Semuanya terasa salah akhir-akhir ini. Tok, 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 tok. Suara itu lagi, lebih dekat, diikuti vokal berat yang samar. Bakso, bakso ceker. Santi terdiam. Kapan terakhir kali suara itu menembus gerbang platinum setinggi 4 meter miliknya? Mungkin tidak pernah. Kompleks elit ini biasanya hanya dimasuki Range Rover dan sedan Eropa. Tukang bakso keliling adalah anomali. Bisumi, asisten rumah tangganya, muncul di pintu. "Nyonya, maaf, ada tukang bakso nekat berhenti di depan gerbang, satpam sudah mau mengusir." Santi melihat shawl di tangannya. Hampa. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Rasa asin, gurih, dan sedikit pedas. Rasa dari masa sebelum ia menjadi Nyonya Prawiryo. "Tunggu," kata Santi, keputusannya secepat kilat. "Jangan diusir, saya mau beli." Bisumi melongo, Di sini Nyonya?" "Iya, suruh tunggu." Lima menit kemudian, Santi berdiri di pos keamanan, di balik gerbang yang sedikit terbuka. Ia merasa konyol. Ia memakai piyama sutra yang harganya mungkin setara dengan DP motor, ditutupi kardigan kasmir tipis. Di luar gerbang, di bawah terik matahari, gerobak biru pudar itu berdiri. Dan di belakangnya berdiri dia. Santi sedikit menyipitkan mata. Pria itu sedang menyeka keringat di pelipisnya dengan handuk kecil yang tersampir di leher. Ia memakai kaos oblong abu-abu sederhana, sedikit basah di bagian punggung dan dada. Ekspektasi Santi adalah bapak-bapak tua atau pemuda kurus. Ekspektasinya salah besar. Pria itu mungkin seumuran dengannya. Kulitnya coklat matang, bersih. Saat ia mendongak karena sadar sedang diperhatikan, Santi menahan napas. Wajahnya maskulin, rahangnya kokoh, hidungnya lurus, matanya tajam, tapi ada sedikit guratan lelah yang membuatnya terlihat nyata. Dia tidak terlihat seperti tukang bakso. Dia terlihat seperti model sampul majalah outdoor yang salah kostum. Pria itu menoleh ke satpam. "Jadi pesen Pak, kasihan mbaknya nunggu di dalam." Suaranya berat, tenang, tidak ada nada minder sama sekali. Satpam itu tergagap. Iya mas, tunggu." Satpam berbalik ke Santi. "Nyonya mau pesan apa?" Santi tidak menjawab. Matanya terkunci pada pria itu. Pria itu menunduk, mulai menyiapkan mangkok. Lengan kausnya sedikit tergulung. Santi bisa melihat otot lengan bawahnya yang padat dan berurat. Lengan seorang pekerja keras. Santi berdeham, berusaha mengembalikan wibawanya. "Bisumi, tolong pesankan. Bakso komplit, pakai ceker, tidak pakai micin." "Pakai micin Nyonya?" ulang Bisumi. "Tidak, bilang tidak pakai," tegas Santi. Pria itu, si tukang bakso, tiba-tiba terkekeh pelan dari balik gerobaknya. Cukup pelan, tapi Santi mendengarnya. "Kenapa dia?" tanya Santi pada Bisumi. Bisumi bertanya pada satpam, yang kemudian bertanya pada pria itu. Pria itu mendongak, menatap lurus ke arah Santi yang berdiri di balik celah. Santi membawa mangkok plastik putih itu, benda paling murah yang pernah masuk ke dapurnya, seperti membawa artefak langka. Bisumi mengikutinya dengan gugup, seolah mangkok itu bisa meledak. "Taruh di situ saja, Bi." Santi menunjuk island table di tengah dapurnya, sebuah bongkahan marmer Italia seharga mobil. Mangkok bakso itu terlihat sangat kontras di atasnya. Bisumi sudah menyiapkan sendok perak dan mangkok porselen limoges. Santi menggeleng. "Tidak usah, pakai ini saja." Santi mengambil sendok plastik yang menempel di bungkusan. Bisumi undur diri, mungkin untuk berdoa.
Santi sendirian, ruangan itu dingin oleh AC. Wangi bakso yang gurih dan sedikit aroma asap dari gerobak terasa kotor di dapurnya yang steril. Ia ingat ledekan pria itu. Hambar. Santi menyendok kuahnya. Ia menyeruput. Matanya langsung terpejam. Tidak hambar, sama sekali. Kuahnya kaya, gurih kaldu sapi asli, bukan kaldu instan yang biasa ia cicipi di restoran hotel bintang 5. Ada jejak lada yang halus, seledri, dan bawang goreng yang wangi. Kemudian ia menggigit bakso cekernya. Lembut, kenyal, dan bumbunya meresap. 1 suapan, 2 suapan. Santi makan dengan rakus. Ia lupa rapat amal darinya. Ia lupa syal Hermesnya. Pria itu benar, ini bukan hambar, ini tantangan. Tantangan terhadap semua kemewahan palsu yang selama ini ia telan. Sambil mengunyah, Santi tidak hanya memikirkan rasa bakso itu. Ia memikirkan lengan berotot yang mengaduk kuah. Ia memikirkan senyum simpul yang membuat lesung pipi itu muncul. Ia memikirkan mata yang menatapnya setara, bukan memuja atau takut. Santi menghabiskan kuahnya sampai tetes terakhir. Di atas meja marmer yang dingin, Nyonya Santiara Prawiryo baru saja merasakan kehangatan pertamanya setelah bertahun-tahun. Mereka berputar-putar selama 1 jam. Mercedes hitam mengilap itu jelas salah kostum di jalan-jalan sempit yang mereka lewati. Nyonya, yakin di sini? Sepertinya tidak strategis untuk... Itu, Santi setengah berteriak. Pak Udin mengerem mendadak. Di sana, di bawah pohon trembesi yang rindang, di persimpangan jalan yang ramai, gerobak giru pudar itu terparkir. Berhenti di sini, Pak Udin? Tapi Nyonya, berhenti. Santi tidak melihat pria itu. Gerobaknya ada, tapi pemiliknya tidak. Hati Santi mencelos. Mungkin sedang ke toilet, Nyonya. Hibur Pak Udin. Santi menunggu. 5 menit, 10 menit. Tiba-tiba, dari sebuah gang kecil, pria itu muncul. Ia tidak lagi memakai kaos abu-abu. Hari ini, ia memakai kemeja flanel lengan pendek yang rapi, sedang tertawa sambil menggendong seorang anak kecil di bahunya. Anak itu memegang es krim. Santi melihat pemandangan itu. Pria itu menurunkan anak itu, mengacak-acak rambutnya, dan si anak berlari ke ibunya di warung sebelah. Dia bukan hanya tukang bakso, dia adalah pusat dari komunitas kecil itu. Pria itu berbalik ke gerobaknya, dan saat itulah ia melihat Mercedes hitam yang berhenti canggung di seberang jalan. Ia melihat Santi di dalam. Senyum simpul itu muncul lagi. Ia tidak melambai, ia hanya mengangkat dagu sedikit seolah berkata, "Saya tahu kamu akan datang." Keberanian Santi muncul. Keberanian yang sama saat ia mengambil alih perusahaan almarhum suaminya. "Pak Udin, saya mau makan di sana." "Nyonya," Pak Udin hampir pingsan. "Di pinggir jalan, nanti kalau difoto orang, kalau sakit perut." "Saya tidak peduli, kamu tunggu di mobil." Santi keluar dari mobil. Seluruh kebisingan di pangkalan itu sejenak terhenti. Tukang ojek, ibu-ibu yang sedang rumpi, bahkan anak-anak yang bermain bola, semua menatap. Mereka melihat wanita dengan tas Chanel kecil, kacamata hitam Bulgari, dan aura mahal berjalan melintasi aspal yang retak menuju gerobak bakso. Bima, Santi akhirnya tahu namanya dari tulisan kecil di gerobak bakso ceker Mas Bima. Sedang melayani pelanggan lain. Ia tidak memberi Santi perlakuan khusus. Santi berdiri mengantri di belakang 2 siswi SMA. "Mbak, baksonya 1, kata Santi saat gilirannya tiba. Bima mendongak, keringat masih membasahi pelipisnya. Dari dekat, Santi bisa melihat ada bekas luka kecil di alis kirinya. Itu tidak membuatnya jelek, justru sebaliknya. "Ketagihan tantangan ya," kata Bima. Suaranya rendah di antara bising knalpot. "Mungkin," jawab Santi, berusaha menjaga wibawanya. "Pakai ceker, pakai micin sedikit."
Bima tertawa kecil, akhirnya menyerah sama micin. Saat Bima mulai meracik mangkoknya, sebuah Alphard hitam legam melambat di jalan. Kaca jendelanya terbuka. Di dalam, Rina, adik ipar Santi yang paling sinis, menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak ngeri. Ia melihat Santi, janda kaya raya Prawiryo, berdiri di pinggir jalan, mengantri bakso. Rina tidak menyapa. Ia hanya mengangkat ponselnya. Klik, suara flash kamera terdengar. Alphard itu melaju kencang. Santi tahu, masalah baru saja dimulai. Santi mengabaikan insiden foto itu. Ia mengambil mangkoknya dan duduk di bangku kayu panjang yang reyot. Bima meletakkan sebotol teh tawar hangat di depannya. Gratis buat yang berani keluar dari zona nyaman. Santi menatapnya. Kamu tahu saya siapa? Bima mengangkat bahu. Ia kembali ke gerobaknya, membersihkan beberapa mangkok. Saya tahu Mbak yang di rumah besar itu, yang mobilnya lebih mahal dari gabungan semua motor di sini. Lalu, Bima berhenti mengelap. Ia menatap Santi. Lalu kenapa? Mau Mbak tinggal di istana atau di kontrakan, bayar bakso tetap 10.000. Santi terdiam. Ini adalah percakapan paling jujur yang ia lakukan dalam 10 tahun terakhir. Saya Bima, katanya, mengulurkan tangannya yang bersih tapi kapalan. Santi menjabat tangan itu, hangat dan kokoh. Santi, bukan Nyonya Prawiryo, hanya Santi. Kenapa bakso? Tanya Santi, memulai obrolan. Warisan, jawab Bima. Resep bapak saya. Dulu saya kerja kantoran, capek, diomelin bos, ditusuk teman. Mending gini, saya bosnya, saya juga kulinya. Hasilnya jelas. Santi memakan baksonya, jauh lebih nikmat daripada saat di rumah. Kenapa kamu bisa nyaman di sini? Tanya Santi, lebih pada dirinya sendiri. Bima tersenyum. Karena di sini nggak ada yang pura-pura Mbak Santi. Yang lapar bilang lapar, yang kenyang ya bayar. Santi menatap Bima. Pria ini dengan kaos dan celemeknya jauh lebih bijak daripada semua direktur yang pernah ia temui. Santi sadar, ia datang untuk bakso, tapi ia bertahan untuk obrolan ini. Untuk rasa nyaman yang tidak bisa dibeli oleh seluruh harta Prawiryo. Foto itu tidak masuk media massa. Rina tidak sebodoh itu. Foto itu disebarkan di tempat yang lebih mematikan. Grup WhatsApp High Society The Darlings dan keluarga besar Prawiryo. Foto itu, Santi dengan kacamata Bulgarinya berdiri di samping gerobak biru kusam, menjulurkan tangan untuk menerima mangkok, disertai caption dari Rina. Habis belusukan dari mana nih Jeng Santi? Terlalu merakyat sampai lupa daratan. Hihihi, hati-hati salah makan, nanti cacingan. Hohoho. Ponsel Santi bergetar tanpa henti. Bu Susi, istri jenderal. Santi, itu kamu? Ya ampun, kalau mau bakso kenapa nggak panggil chefmu? Davin, sepupu almam suami. Santi, ini memalukan. Apa kata kolega bisnis kita? Rina menambahkan, katanya sih tukang baksonya ganteng, mungkin ngidam yang lain, wak. Santi melempar ponselnya ke sofa bludru, wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Mereka boleh menghinanya,
Tapi Rina membawa-bawa Bima. Tukang baksonya ganteng, itu menjijikan, itu merendahkan Bima. Santi mengambil ponselnya lagi. Ia tidak membalas di grup. Ia mengetik pesan singkat ke Pak Udin. "Pak, besok jam 11 siang kita ke pangkalan Mas Bima lagi. Siapkan mobil." Santi tidak akan mundur. Jika mereka ingin tontonan, Santi akan berikan. Bima sedang menghitung uang receh ketika Mercedes hitam itu datang lagi. Kali ini, mobil itu parkir dengan rapi. Santi turun. Hari ini, ia tidak memakai kacamata hitam. Ia memakai blus linen putih yang sederhana namun elegan. Wajahnya serius. "Mas Bima," katanya, suaranya tenang. "Siang Mbak Santi, tumben cepat kembali. Micinnya kurang kemarin," canda Bima. Tapi ia bisa merasakan ketegangan di wajah wanita itu. "Saya mau pesan. 1, 2, 300. Bima berhenti mengelap mangkok. 300 porsi. "Ya, untuk acara arisan di rumah saya. Lusa, lengkap dengan ceker dan tahu. Bisa?" Bima menatapnya. Ia melihat lingkaran hitam tipis di bawah mata Santi. Ia melihat kerapuhan di balik ketegasan itu. Ia tahu, ini bukan sekedar arisan. Ini adalah pernyataan perang. 300 porsi Mbak Santi, itu saya harus siapkan dari subuh. Saya bayar 3 kali lipat. Saya akan kirim down payment sekarang. Bima menggeleng pelan. "Bukan soal uangnya Mbak. Ini, Mbak yakin, saya cuma tukang bakso gerobak. Nanti tamu-tamu Mbak, justru itu," potong Santi. "Saya mau mereka makan bakso paling enak yang pernah saya coba. Saya mau mereka makan bakso kamu. Bisa atau tidak?" Ada keheningan panjang di antara deru motor. Bima menatap mata Santi. Ia melihat wanita itu sedang bertaruh. Dan taruhannya adalah Bima sendiri. "Saya bisa," kata Bima tegas. "Tapi saya tidak mau dibayar 3 kali lipat. Saya mau bayaran standar. Dan satu syarat." "Apa?" "Saya yang sajikan sendiri. Saya tidak mau bakso saya disajikan di mangkok porselen dingin punya Mbak. Bakso harus disajikan panas dari dandangnya." Santi tersenyum. Senyum tulus pertama hari itu. Deal. Rumah Santi disulap menjadi venue arisan yang mewah. Tamu-tamu wanita dengan tas seharga ratusan juta berkumpul di area kolam renang. Rina ada di sana, menjadi pusat perhatian, jelas menikmati drama yang ia ciptakan. Tepat jam 1 siang, Bima datang. Ia tidak datang dengan gerobak biru, ia datang dengan truk box kecil yang bersih. Ia dan satu asistennya, keponakannya, memakai seragam polo hitam rapi bertuliskan "Bakso Ceker Mas Bima". Mereka profesional. Mereka menyiapkan booth mereka di sudut taman, dekat kolam renang. Dandang besar yang panas langsung menarik perhatian. "Itu beneran tukang bakso?" bisik seorang sosialita. "Gila, Santi nekat," sahut yang lain. Rina berjalan mendekati booth Bima. Ia menatap Bima dari atas ke bawah. "Oh, jadi ini yang namanya Bima." Bima hanya mengangguk sopan. "Silahkan dicoba Bu, baksonya." "Saya nggak makan sembarangan," desis Rina. "Berapa Santi bayar kamu untuk drama ini? Kamu pikir kamu bisa masuk ke keluarga ini?" Santi yang sedang mengawasi dari jauh segera berjalan cepat. "Rina, cukup. Kenapa San? Malu? Kamu bawa tukang bakso ke arisan kita." "Saya bawa makanan enak ke arisan saya," koreksi Santi, suaranya dingin. "Dan Bima adalah tamu saya, bukan pelayan." "Tamu?" Rina tertawa. "Sadarlah Santi, kamu itu Nyonya Prawiryo. Jangan bikin malu nama keluarga." Situasi memanas, musik berhenti. Semua mata memandang mereka. Bima menatap Rina dengan tenang. "Maaf Bu Rina," kata Bima, suaranya dalam dan jelas, membuat semua orang diam. "Saya memang cuma tukang bakso. Tapi saya diajari bapak saya, kalau jualan itu yang penting jujur. Kuahnya jujur kaldu sapi, baksonya jujur daging asli."
Ia berhenti sejenak menatap Rina. Saya rasa kejujuran itu lebih mahal daripada semua tas yang ada di pesta ini. Hening. Rina pucat pasi karena malu dan marah. Santi menatap Bima dengan pandangan yang baru, bukan lagi sekadar kagum. Itu adalah kebanggaan. Tangis Santi mereda, menyisakan isakan kecil. Ia sudah menghabiskan baksonya. "Maaf," katanya, suaranya serak. "Saya merusak malam kamu. Pasti kamu capek habis acara tadi." "Belum capek," jawab Bima. Dia duduk di samping Santi, tapi menjaga jarak sopan. "Yang tadi itu belum seberapa. Yang capek itu, lihat Mbak Santi kayak tadi." Santi menoleh, menatap Bima. Lampu jalan memberi bayangan di wajah maskulin Bima. "Kenapa kamu baik sama saya, Bima? Padahal saya cuma bikin masalah buat kamu. Kamu dihina Rina tadi." Bima tersenyum tipis. "Yang dihina tadi tukang bakso. Saya Bima, saya nggak tersinggung." Dia menatap mata Santi yang sembab. "Mbak Santi," katanya lembut, "orang-orang kayak Bu Rina itu nggak akan pernah ngerti." "Ngerti apa?" bisik Santi. "Ngerti kalau yang Mbak cari itu bukan kemewahan. Mbak cuma butuh didengarkan." Hening. Suara jangkrik dan deru motor dari kejauhan menjadi latar musik mereka. Santi tidak sadar kapan wajahnya mendekat. Bima juga tidak sadar kapan ia mulai mencondongkan tubuhnya. "Bima?" "Iya, Mbak. Saya boleh?" Bima tidak membiarkannya selesai. Dia mengerti. Perlahan, sangat perlahan, Bima menangkup wajah Santi. Tangannya kapalan, sedikit kasar, tapi hangat, sangat kontras dengan pipi Santi yang halus. Dan di sana, di pangkalan bakso yang sepi, di atas bangku kayu reyot, Bima mencium Santi. Itu bukan ciuman penuh gairah seperti di film. Itu ciuman yang ragu, lalu mantap. Ciuman yang rasanya seperti kuah kaldu hangat di malam yang dingin. Itu ciuman yang rasanya seperti rumah. Ketika mereka melepaskan diri, Santi tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ciuman itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi terasa menghentikan waktu. Bibir Bima hangat, sedikit beraroma kaldu dan teh tawar. Tangan kapalanya yang menangkup pipi Santi adalah satu-satunya jangkar di dunianya yang tiba-tiba berputar. Saat mereka menjauh, keduanya terengah. "Bima," bisik Santi. Ia merasa bersalah, tapi juga lega. "Mbak," jawab Bima, suaranya serak. Dia tidak melepaskan tangannya dari wajah Santi. "Mbak Santi, kamu gemetar." Saya tidak seharusnya begini," kata Santi menarik diri. Rasa panik mulai menggantikan kehangatan. "Saya janda, kamu, ini salah." Bima menatapnya lekat, matanya menembus topeng Nyonya Prawiryo. "Yang salah itu kalau Mbak terus-terusan bohong sama diri sendiri," kata Bima pelan. "Kamu nggak salah, kamu cuma lagi jadi Santi terdiam. "Santi, bukan Nyonya Prawiryo." "Saya harus pergi," katanya buru-buru. Ia berjalan ke mobil CR-V-nya, tangannya masih gemetar saat mencari kunci. "Hati-hati Mbak," kata Bima, tidak bergerak dari tempatnya. Santi melajukan mobilnya, meninggalkan pangkalan yang temaram itu. Ia baru saja melakukan hal paling impulsif dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidup. Ia tidak sadar. Di seberang jalan, di kegelapan pangkalan ojek, seorang driver ojek online yang sedang menunggu order iseng merekam semuanya. Ia merekam ciuman itu. Ia merekam Santi yang berlari ke mobilnya. Dan ia merekam plat nomor mobil itu. Ia tahu persis siapa wanita itu. Seluruh kompleks tahu. Video call, sign, kirim. Ke admin Lambe Ruat. Jam 9 pagi. Santi sedang sarapan krosan hambar di ruang makanannya yang besar ketika ponselnya meledak.
Video itu berdurasi 40 detik. Kualitasnya buruk, gambarnya pecah, tapi rekamannya jelas. Seorang wanita yang sangat mirip Nyonya Santiara Praunirio di pangkalan bakso kumuh mencium si tukang bakso. Judul di akun gosip Lambe Ruwet sangat provokatif. Skandal tengah malam, janda milioner Prawiryo tertangkap basah main panas dengan tukang bakso cekernya. Siapa bilang cinta itu buta? Ini mah nekat. Dalam 1 jam, video itu ditonton 1 juta kali. Dunia Santi runtuh. Di pangkalan, Bima baru saja membuka dandangnya. Pangkalan yang biasanya tenang, kini penuh. Bukan oleh pembeli, oleh wartawan infotainment. Mas Bima, benar pacaran sama Nyonya Santi? Mas, udah berapa lama? Dikasih modal apa aja, Mas? Ciumannya panas ya, Mas? Gimana rasanya? Bima terkejut. Ia didorong, lampu kamera menyilaukan matanya. Ia marah. Pergi, ini tempat jualan, pergi. Di rumah Santi, Bisumi menangis, satpam dinonaktifkan, dan telepon rumah berdering. Dari Rina, adik iparnya. Santi, teriak Rina dari seberang telepon, suaranya penuh kemenangan yang jahat. Kamu sudah gila, kamu sudah mencoreng nama Prawiryo, Papa minta kamu ke kantor sekarang. Kantor Prawiryo Group adalah menara kaca yang dingin. Santi berjalan di lobi, merasa setiap mata menatapnya. Di ruang rapat dewan, seluruh keluarga inti sudah menunggu. Bukan Rina yang memimpin, tapi Davin, suami Rina, CEO baru Prawiryo Group, pria yang dingin dan kalkulatif. Di layar besar di belakang Davin, bukan grafik saham, tapi screenshot akun Lambe Ruwet. Santi, kata Davin pelan, suaranya mematikan. Kamu tahu apa ini? Sebuah video, jawab Santi, berusaha tegar. Bukan, ini bencana, kata Davin. Saham kita turun 3 poin pagi ini karena sentimen negatif dari pemegang saham keluarga. Investor kita dari Jepang mempertanyakan family value kita. Itu urusan pribadi saya, bantah Santi. Tidak ada yang pribadi jika kamu pakai nama Prawiryo, bentak Rina. Davin mengangkat tangan, menenangkan istrinya. Santi, almarhum kakak saya membangun ini dari nol. Kamu menikmati warisannya, dan menikmati warisan berarti menjaga nama baiknya. Davin mendorong selembar kertas ke depan Santi. Ini ultimatum, kata Davin. 1. Tanda tangani pernyataan pers ini. Isinya, kamu dijebak. Kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan tukang bakso itu, dan kamu menuntut akun gosip itu. Santi membaca. Ini bohong. Ini damage control, koreksi Davin. 2. Putuskan semua hubungan dengan pria itu. Blokir nomornya, jangan pernah temui dia lagi. Santi menatap Davin. Kalau saya menolak. Davin tersenyum dingin. Kalau kamu menolak, kami akan mengadakan rups luar biasa. Kami akan bekukan seluruh aset kamu atas nama Prawiryo, saham kamu, posisimu di yayasan, dan semua fasilitas. Kamu boleh keluar dari rumah itu. Kamu boleh pilih hidup miskin dengan tukang bakso itu atau tetap menjadi Nyonya Prawiryo. Santi kembali ke istananya. Tapi rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Rasanya seperti penjara emas. Ia berdiri di walk-in closetnya. Ia menyentuh gaun-gaun mahalnya. Ia melihat lukisan-lukisan di dinding. Apakah ia siap kehilangan ini semua? Ia bukan wanita naif. Ia tahu hidup tanpa uang itu berat. Lalu ponselnya, ponsel lamanya yang ia simpan bergetar. Sebuah nomor baru dari Bima. Mbak Santi, kamu baik-baik aja. Aku lihat beritanya. Aku nggak peduli wartawan. Aku cuma peduli kamu. Angkat teleponnya, San. Tangan Santi gemetar di atas tombol hijau. Ia ingin sekali menjawab. Ia ingin sekali lari ke pangkalan Bima dan menangis lagi. Tapi kemudian ia menyalakan TV. Saluran infotainment sedang menayangkan wawancara dengan tetangga Bima.
Si Bima itu emang pinter mas, ngincer janda kaya, paling juga udah dibeliin mobil. Mereka melukis Bima sebagai lintah darat, sebagai gigolo yang memanfaatkan janda kesepian. Hati Santi hancur. Ini salahku, batinnya. Aku yang menyeret Bima ke duniaku yang kotor. Aku yang menghancurkan reputasinya. Davin benar, ia harus menghentikan ini, bukan untuk menyelamatkan hartanya, tapi untuk menyelamatkan Bima. Santi mengatur pertemuan, bukan di rumahnya, bukan di pangkalan, di sebuah ruang VIP di restoran hotel bintang 5 yang steril, tempat yang dingin dan tanpa perasaan. Ia datang bersama pengacaranya. Bima datang, masih memakai kaos polo bakso ceker Mas Bima. Dia terlihat lelah, tapi matanya mencari Santi dengan cemas. "Mbak Santi, kamu?" "Duduk Bima," kata Santi, suaranya dingin, datar. Ia sudah memakai topeng Nyonya Prawiryonya dengan sempurna. Bima terkejut. Ia melihat pengacara di samping Santi. Ini apa, San?" "Saya yang minta pertemuan ini," kata Santi. Ia tidak menatap mata Bima. Ia menatap cangkir teh di depannya. Video itu adalah kesalahan. Jantung Bima serasa berhenti. "Kesalahan? Ya, saya sedang rapuh malam itu. Saya salah mengartikan kebaikan kamu. Saya minta maaf." Bima menggeleng. "Enggak, kamu enggak bohong, San. Aku tahu, aku rasa." "Kamu rasa apa?" potong Santi, akhirnya menatap Bima. Matanya tajam dan beku. "Kamu rasa janda kaya raya beneran jatuh cinta sama tukang bakso?" "Bima, jangan naif, itu cuma ada di FTV." Setiap kata adalah belati bagi Bima dan bagi Santi sendiri. "Saya terbawa suasana," lanjut Santi. "Dan sekarang nama baik saya hancur, nama baik keluarga saya hancur. Dan kamu jadi tontonan." Bima menatap Santi, mencari-cari kehangatan yang ia lihat di pangkalan malam itu. Tapi tidak ada, hanya ada es. "Jadi, ciuman itu?" "Lupakan," kata Santi. "Ini pengacara saya sudah menyiapkan surat pernyataan bahwa kamu tidak akan mengganggu saya lagi, dan sebagai kompensasi atas waktu kamu." Pengacara itu menyodorkan sebuah cek. Bima melihat angka di cek. Kemenangan terasa seperti abu. Santi kembali ke istananya. Sesuai kesepakatan, keluarga Prawiryo merilis pernyataan pers resmi. Isinya, Nyonya Santiara Prawiryo adalah korban hoaks. Pria TB, tukang bakso, hanya penjual yang kebetulan lewat, dan Nyonya akan fokus pada kegiatan amal. Lambe Ruwet merilis permintaan maaf setelah menerima somasi. Media berhenti memburu Bima. Semuanya normal kembali. Rina bahkan mengirimi Santi karangan bunga anggrek raksasa. "Selamat datang kembali kakak ipar." Santi berdiri di dapurnya yang berlapis marmer. Ia meminta Bisumi membuatkan sup kaldu ayam kampung. Bisumi membuatnya dengan resep terbaik. Santi menyendoknya. Hambar. Ia mencoba stek Wagyu A5 yang ia impor. Rasanya seperti karet. Ia mencoba pastry dari koki bintang Michelin. Rasanya seperti kapur. Malam itu, ia duduk sendirian di meja makan raksasa yang bisa menampung 30 orang. Ia menang. Ia aman, hartanya utuh. Tapi ia baru sadar, sejak ia mengusir Bima, ia tidak hanya kehilangan pria itu, ia kehilangan kemampuannya untuk merasakan sesuatu. Matanya tertuju pada cek yang ia bawa pulang dari hotel, cek yang ditolak Bima. Ternyata, kuah kaldu kamu lebih jujur daripada hati kamu. Santi Pangkalan Bima sepi. Selama 3 hari setelah skandal itu, Bima tidak jualan. Para wartawan sudah pergi, tapi gosip tetangga tetap tinggal. "Sudah jadi artis Mas Bima? Wah, enak ya ciuman sama janda kaya?" Bima hanya diam.
Ia membersihkan gerobaknya dengan lebih keras dari biasanya. Malam itu, ibunya, Ibu Siti, seorang wanita kalem yang tinggal bersamanya di rumah kontrakan sederhana, duduk di sampingnya. "Sudah, Le?" tanya ibunya lembut. "Apanya, Bu?" jawab Bima ketus. "Marahnya, kecewanya." Bima menghela nafas panjang. "Aku bodoh, Bu. Aku kira dia beda. Ternyata sama saja. Orang kaya memandang kita kayak mainan." Ibu Siti tersenyum tipis. "Dia bayar kamu buat diam?" Bima mengangguk. Dia sodorin cek, seolah-olah rasa nyaman itu bisa dibeli. "Lalu, kamu terima?" "Tentu saja tidak." "Nah," kata Ibu Siti, "kamu nggak bodoh, yang bodoh itu dia." Bima menatap ibunya. "Dia itu kasihan, Le," lanjut Ibu Siti. "Dia punya segalanya, tapi nggak punya dirinya sendiri. Dia bohong sama kamu pasti karena dipaksa. Dia memilih sangkar emasnya daripada jujur sama hatinya." Ibu Siti menepuk bahu Bima. "Kuah kaldu buatanmu itu jujur, butuh waktu berjam-jam bikinnya, nggak bisa bohong. Hati manusia juga gitu. Kamu sudah kasih dia rasa jujur. Kalau dia milih yang hambar, itu urusan dia. Besok jualan lagi, banyak yang butuh bakso jujur buatanmu." Bima merenung. Tekanan dari keluarga Prawiryo mengendur. Santi kembali ke rutinitasnya. Suatu sore, saat ia sedang membereskan barang-barang almarhum suaminya, sesuatu yang ia tunda selama setahun, ia menemukan sebuah kotak tua di bagian bawah lemari. Itu bukan kotak suaminya, itu kotaknya. Di dalamnya ada buku harian lamanya. Buku harian dari 15 tahun lalu, sebelum ia menikah. Ia membukanya. Tulisannya masih penuh semangat. 20 Oktober 2010. "Hari ini presentasi ditolak lagi. Tapi aku nggak akan nyerah. Aku yakin kafe kecilku pasti bisa buka." 15 November 2010. "Aku nggak butuh kaya raya. Aku cuma butuh partner yang bisa diajak ketawa sambil makan Indomie tengah malam." Lalu, ia membaca entry terakhir sebelum ia menikah. 5 Mei 2011. "Pak Prawiryo melamarku. Dia baik, dewasa, dan sangat kaya. Semua orang bilang aku beruntung. Ini adalah pilihan yang aman." Aku bilang ya. Hidupku akan terjamin. Aku harap aku juga akan bahagia. Tangan Santi gemetar. Ia membaca entry itu berulang kali. Hidupku akan terjamin. Ia sudah hidup terjamin selama 14 tahun, tapi ia tidak hidup. Ciuman Bima di pangkalan, obrolan mereka di bangku reyot. Itu adalah saat pertama ia hidup. Ia mengambil cek yang ia simpan di laci, ia merobeknya menjadi kepingan kecil. Ia tidak peduli lagi dengan jaminan. Ia ingin hidup. Ia mengambil rapat Dewan Keluarga Prawiryo diadakan lagi. Kali ini suasananya santai. Mereka akan merayakan keberhasilan damage control yang mereka lakukan. Davin memimpin rapat. Seperti yang kita lihat, sentimen publik sudah positif. Kita berhasil membersihkan nama keluarga. Rina tersenyum puas. Syukurlah Santi akhirnya sadar mana Intan, mana bakso urat. Pintu terbuka. Santi masuk. Ia tidak memakai setelan Armaninya. Ia memakai blus linen sederhana yang sama saat ia datang ke pangkalan Bima. Wajahnya tenang, tanpa riasan berlebih. "Maaf saya terlambat," kata Santi. "Tidak apa-apa San, duduk, kita sedang merayakan." Santi tidak duduk, ia berjalan ke depan meja rapat. "Saya datang bukan untuk merayakan," kata Santi. Suaranya jelas dan menggema. "Saya datang untuk mengundurkan diri." Ruangan itu hening. "Apa maksudmu?" tanya Davin bingung. Santi meletakkan tumpukan dokumen di atas meja. "Ini surat pengunduran diri saya dari Dewan Komisaris, surat pelepasan saham warisan saya atas nama Prawiryo, dan surat penyerahan aset termasuk rumah dan semua fasilitas." Rina ternganga. "Kamu gila?" "Tidak Rina, saya baru saja waras," jawab Santi tenang. "Kalian benar,
Nama Prawiryo ini sangat berat. Saya tidak sanggup membawanya. Kamu melakukan ini demi tukang bakso itu, desis Davin, tidak percaya. Tidak, kata Santi. Ia menatap Davin dan Rina satu persatu. Saya melakukan ini untuk Santi. Saya lelah menjadi Nyonya Prawiryo yang hidupnya diatur oleh rasa takut. Saya lelah makan makanan hambar. Santi berbalik. Harta ini kalian boleh ambil, saya sudah selesai. Kamu akan jadi gembel, Santi, teriak Rina. Kamu tidak akan punya apa-apa. Santi berhenti di pintu. Ia tersenyum tipis. Saya masih punya sesuatu. Saya punya resep bakso paling enak yang pernah saya coba. Ia berjalan keluar dari menara kaca itu, meninggalkan semua kemewahannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kaya raya. 6 bulan kemudian, sebuah ruko kecil di daerah yang tidak terlalu elit tapi ramai. Di depannya ada plang kayu sederhana, warung bakso ceker nyaman, resep Mas Bima. Di dalam suasana riuh, jam makan siang, Bima dengan celemek hitam sibuk meracik bakso di balik etalase kaca. Dandang besarnya mengepulkan uap wangi. Mas Bima, 2 lagi, cekernya banyakin. Siap. Di meja kasir, seorang wanita dengan kuncir kuda sederhana dan kaos polo yang sama sedang tersenyum ramah melayani pelanggan. Totalnya 30.000, Pak. Itu Santi, wajahnya lebih cerah. Guratan stres di matanya hilang, digantikan oleh tawa kecil saat ia salah memasukkan angka di kasir. Prosesnya tidak mudah. Santi harus datang ke pangkalan Bima meminta maaf atas kebohongannya. Bima dan Ibu Siti butuh waktu untuk percaya. Santi tidak datang dengan tangan hampa. Ia datang dengan sisa tabungan pribadinya yang tidak terikat Prawiryo dan sebuah proposal bisnis. Mari kita buat kuah kaldu jujur ini dikenal banyak orang. Sebuah Mercedes hitam berhenti di seberang jalan. Rina dan Davin menatap ke dalam warung itu dengan jijik. Mereka melihat Santi mengelap meja yang kotor karena tumpahan kuah. Rina menggeleng, benar-benar sudah gila. Mobil itu melaju. Santi tidak melihat mereka. Jam sibuk selesai, warung mulai sepi. Bima keluar dari dapurnya, membawa 2 mangkok bakso dan 2 gelas teh tawar hangat. Ia duduk di meja kasir berhadapan dengan Santi. Capek? Tanya Bima. Banget, jawab Santi sambil tertawa. Tangan Nyonya Prawiryo kapalan. Nggak apa-apa, kata Bima menyendok baksonya. Yang penting hatinya nggak kapalan. Santi tersenyum. Ia menyeruput kuah kaldu di mangkoknya. Rasanya tidak hambar, rasanya pas, rasanya nyaman. Santi mengatur pertemuan. Bukan di rumahnya, bukan di pangkalan. Di sebuah ruang VIP di restoran hotel bintang 5 yang steril. Tempat yang dingin dan tanpa perasaan. Ia datang bersama pengacaranya. Bima datang, masih memakai kaos polo bakso ceker Mas Bima. Dia terlihat lelah, tapi matanya mencari Santi dengan cemas. Mbak Santi, kamu? Duduk Bima, kata Santi. Suaranya dingin, datar. Ia sudah memakai topeng Nyonya Prawiryonya dengan sempurna. Bima terkejut. Ia melihat pengacara di samping Santi. Ini apa, San? Saya yang minta pertemuan ini, kata Santi. Ia tidak menatap mata Bima. Ia menatap cangkir teh di depannya. Video itu adalah kesalahan. Jantung Bima serasa berhenti. Kesalahan? Ya, saya sedang rapuh malam itu. Saya salah mengartikan kebaikan kamu. Saya minta maaf. Bima menggeleng. Enggak, kamu enggak bohong, San. Aku tahu, aku rasa. Kamu rasa apa? Potong Santi. Akhirnya menatap Bima. Matanya tajam dan beku. Kamu rasa janda kaya raya beneran jatuh cinta sama tukang bakso. Bima, jangan naif. Itu cuma ada di FTV. Setiap kata adalah belati.
bagi Bima, dan bagi Santi sendiri. Saya terbawa suasana, lanjut Santi. Dan sekarang, nama baik saya hancur, nama baik keluarga saya hancur. Dan kamu jadi tontonan. Bima menatap Santi, mencari-cari kehangatan yang ia lihat di pangkalan malam itu. Tapi tidak ada, hanya ada es. Jadi, ciuman itu, lupakan, kata Santi. Ini pengacara saya sudah menyiapkan surat pernyataan. Bahwa kamu tidak akan mengganggu saya lagi. Dan sebagai kompensasi atas waktu kamu. Pengacara itu menyodorkan sebuah cek. Bima melihat angka di cek. Kemenangan terasa seperti abu. Santi kembali ke istananya. Sesuai kesepakatan, keluarga Prawiryo merilis pernyataan pers resmi. Isinya, Nyonya Santiara Prawiryo adalah korban hoaks. Pria TB, tukang bakso, hanya penjual yang kebetulan lewat, dan Nyonya akan fokus pada kegiatan amal. Lambe Ruwet merilis permintaan maaf setelah menerima somasi. Media berhenti memburu Bima, semuanya normal kembali. Rina bahkan mengirimi Santi karangan bunga anggrek raksasa, selamat datang kembali kakak ipar. Santi berdiri di dapurnya yang berlapis marmer. Ia meminta Bisumi membuatkan sup kaldu ayam kampung. Bisumi membuatnya dengan resep terbaik. Santi menyendoknya. Hambar. Ia mencoba stek Wagyu A5 yang ia impor. Rasanya seperti karet. Ia mencoba pastry dari koki bintang Michelin. Rasanya seperti kapur. Malam itu, ia duduk sendirian di meja makan raksasa yang bisa menampung 30 orang. Ia menang, ia aman, hartanya utuh. Tapi ia baru sadar, sejak ia mengusir Bima, ia tidak hanya kehilangan pria itu, ia kehilangan kemampuannya untuk merasakan sesuatu. Matanya tertuju pada cek yang ia bawa pulang dari hotel, cek yang ditolak Bima. Ternyata kuah kaldu kamu lebih jujur daripada hati kamu. Santi Pangkalan Bima sepi. Selama 3 hari setelah skandal itu, Bima tidak jualan. Para wartawan sudah pergi, tapi gosip tetangga tetap tinggal. Sudah jadi artis Mas Bima? Wah, enak ya ciuman sama janda kaya? Bima hanya diam. Ia membersihkan gerobaknya dengan lebih keras dari biasanya. Malam itu, ibunya, Ibu Siti, seorang wanita kalem yang tinggal bersamanya di rumah kontrakan sederhana, duduk di sampingnya. "Sudah, Le?" tanya ibunya lembut. "Apanya, Bu?" jawab Bima ketus. Marahnya, kecewanya. Bima menghela nafas panjang. "Aku bodoh, Bu. Aku kira dia beda. Ternyata sama saja. Orang kaya memandang kita kayak mainan." Ibu Siti tersenyum tipis. "Dia bayar kamu buat diam?" Bima mengangguk. Dia sodorin cek, seolah-olah rasa nyaman itu bisa dibeli. "Lalu, kamu terima?" "Tentu saja tidak." "Nah," kata Ibu Siti, "kamu gak bodoh, yang bodoh itu dia." Bima menatap ibunya. "Dia itu kasihan, Le," lanjut Ibu Siti. "Dia punya segalanya, tapi nggak punya dirinya sendiri. Dia bohong sama kamu pasti karena dipaksa. Dia memilih sangkar emasnya daripada jujur sama hatinya." Ibu Siti menepuk bahu Bima. "Kuah kaldu buatanmu itu jujur, butuh waktu berjam-jam bikinnya, nggak bisa bohong. Hati manusia juga gitu. Kamu sudah kasih dia rasa jujur. Kalau dia milih yang hambar, itu urusan dia. Besok jualan lagi, banyak yang butuh bakso jujur buatanmu." Bima merenung. Tekanan dari keluarga Prawiryo mengendur. Santi kembali ke rutinitasnya. Suatu sore, saat ia sedang membereskan barang-barang almarhum suaminya, sesuatu yang ia tunda selama setahun, ia menemukan sebuah kotak tua di bagian bawah lemari. Itu bukan kotak suaminya, itu kotaknya. Di dalamnya ada buku harian lamanya. Buku harian dari 15 tahun lalu, sebelum ia menikah. Ia membukanya. Tulisannya masih penuh semangat.
20 Oktober 2010. Hari ini presentasi ditolak lagi. Tapi aku nggak akan nyerah. Aku yakin kafe kecilku pasti bisa buka. 15 November 2010. Aku nggak butuh kaya raya. Aku cuma butuh partner yang bisa diajak ketawa sambil makan Indomie tengah malam. Lalu, ia membaca entry terakhir sebelum ia menikah. 5 Mei 2011. Pak Prawiryo melamarku. Dia baik, dewasa, dan sangat kaya. Semua orang bilang aku beruntung. Ini adalah pilihan yang aman. Aku bilang ya. Hidupku akan terjamin. Aku harap aku juga akan bahagia. Tangan Santi gemetar. Ia membaca entry itu berulang kali. Hidupku akan terjamin. Ia sudah hidup terjamin selama 14 tahun, tapi ia tidak hidup. Ciuman Bima di pangkalan, obrolan mereka di bangku reyot. Itu adalah saat pertama ia hidup. Ia mengambil cek yang ia simpan di laci, ia merobeknya menjadi kepingan kecil. Ia tidak peduli lagi dengan jaminan. Ia ingin hidup. Ia mengambil rapat Dewan Keluarga Prawiryo diadakan lagi. Kali ini suasananya santai. Mereka akan merayakan keberhasilan damage control yang mereka lakukan. Davin memimpin rapat. Seperti yang kita lihat, sentimen publik sudah positif. Kita berhasil membersihkan nama keluarga. Rina tersenyum puas. Syukurlah Santi akhirnya sadar mana Intan, mana bakso urat. Pintu terbuka. Santi masuk. Ia tidak memakai setelan Armaninya. Ia memakai blus linen sederhana yang sama saat ia datang ke pangkalan Bima. Wajahnya tenang, tanpa riasan berlebih. "Maaf saya terlambat," kata Santi. "Tidak apa-apa San, duduk, kita sedang merayakan." Santi tidak duduk, ia berjalan ke depan meja rapat. "Saya datang bukan untuk merayakan," kata Santi. Suaranya jelas dan menggema. "Saya datang untuk mengundurkan diri." Ruangan itu hening. "Apa maksudmu?" tanya Davin bingung. Santi meletakkan tumpukan dokumen di atas meja. "Ini surat pengunduran diri saya dari Dewan Komisaris, surat pelepasan saham warisan saya atas nama Prawiryo, dan surat penyerahan aset termasuk rumah dan semua fasilitas." Rina ternganga. "Kamu gila?" "Tidak Rina, saya baru saja waras," jawab Santi tenang. "Kalian benar, nama Prawiryo ini sangat berat. Saya tidak sanggup membawanya." Kamu melakukan ini demi tukang bakso itu," desis Davin, tidak percaya. "Tidak," kata Santi. Ia menatap Davin dan Rina satu persatu. "Saya melakukan ini untuk Santi. Saya lelah menjadi Nyonya Prawiryo yang hidupnya diatur oleh rasa takut. Saya lelah makan makanan hambar." Santi berbalik. "Harta ini kalian boleh ambil. Saya sudah selesai." "Kamu akan jadi gembel, Santi," teriak Rina. "Kamu tidak akan punya apa-apa." Santi berhenti di pintu. Ia tersenyum tipis. "Saya masih punya sesuatu. Saya punya resep bakso paling enak yang pernah saya coba." Ia berjalan keluar dari menara kaca itu, meninggalkan semua kemewahannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kaya raya. 6 bulan kemudian, sebuah ruko kecil di daerah yang tidak terlalu elit tapi ramai. Di depannya ada plang kayu sederhana, warung bakso ceker nyaman, resep Mas Bima. Di dalam suasana riuh, jam makan siang. Bima dengan celemek hitam sibuk meracik bakso di balik etalase kaca. Dandang besarnya mengepulkan uap wangi. "Mas Bima, 2 lagi, cekernya banyakin." "Siap." Di meja kasir, seorang wanita dengan kuncir kuda sederhana dan kaos polo yang sama sedang tersenyum ramah melayani pelanggan. "Totalnya 30.000, Pak." Itu Santi, wajahnya lebih cerah. Guratan stres di matanya hilang, digantikan oleh tawa kecil saat ia salah memasukkan angka di kasir. Prosesnya tidak mudah. Santi harus datang ke pangkalan Bima meminta maaf atas kebohongannya. Bima dan Ibu Siti butuh waktu untuk percaya.
Santi tidak datang dengan tangan hampa. Ia datang dengan sisa tabungan pribadinya yang tidak terikat Prawiryo dan sebuah proposal bisnis. Mari kita buat kuah kaldu jujur ini dikenal banyak orang. Sebuah Mercedes hitam berhenti di seberang jalan. Rina dan Davin menatap ke dalam warung itu dengan jijik. Mereka melihat Santi mengelap meja yang kotor karena tumpahan kuah. Rina menggeleng, benar-benar sudah gila. Mobil itu melaju. Santi tidak melihat mereka. Jam sibuk selesai, warung mulai sepi. Bima keluar dari dapurnya, membawa 2 mangkok bakso dan 2 gelas teh tawar hangat. Ia duduk di meja kasir berhadapan dengan Santi. "Capek?" tanya Bima. "Banget," jawab Santi sambil tertawa. "Tangan Nyonya Prawiryo kapalan." "Nggak apa-apa," kata Bima menyendok baksonya. "Yang penting hatinya nggak kapalan." Santi tersenyum. Ia menyeruput kuah kaldu di mangkoknya. Rasanya tidak hambar, rasanya pas, rasanya nyaman. Tekanan dari keluarga Prawiryo mengendur. Santi kembali ke rutinitasnya. Suatu sore, saat ia sedang membereskan barang-barang almarhum suaminya, sesuatu yang ia tunda selama setahun, ia menemukan sebuah kotak tua di bagian bawah lemari. Itu bukan kotak suaminya, itu kotaknya. Di dalamnya ada buku harian lamanya. Buku harian dari 15 tahun lalu, sebelum ia menikah. Ia membukanya. Tulisannya masih penuh semangat. 20 Oktober 2010. "Hari ini presentasi ditolak lagi. Tapi aku nggak akan nyerah. Aku yakin kafe kecilku pasti bisa buka." 15 November 2010. "Aku nggak butuh kaya raya, aku cuma butuh partner yang bisa diajak ketawa sambil makan Indomie tengah malam." Lalu, ia membaca entry terakhir sebelum ia menikah. 5 Mei 2011. "Pak Prawiryo melamarku. Dia baik, dewasa, dan sangat kaya. Semua orang bilang aku beruntung. Ini adalah pilihan yang aman." Aku bilang ya. Hidupku akan terjamin. Aku harap aku juga akan bahagia. Tangan Santi gemetar. Ia membaca entry itu berulang kali. Hidupku akan terjamin. Ia sudah hidup terjamin selama 14 tahun, tapi ia tidak hidup. Ciuman Bima di pangkalan, obrolan mereka di bangku reyot. Itu adalah saat pertama ia hidup. Ia mengambil cek yang ia simpan di laci, ia merobeknya menjadi kepingan kecil. Ia tidak peduli lagi dengan jaminan. Ia ingin hidup. Ia mengambil rapat Dewan Keluarga Prawiryo diadakan lagi. Kali ini suasananya santai. Mereka akan merayakan keberhasilan damage control yang mereka lakukan. Davin memimpin rapat. Seperti yang kita lihat, sentimen publik sudah positif. Kita berhasil membersihkan nama keluarga. Rina tersenyum puas. Syukurlah Santi akhirnya sadar mana intan, mana bakso urat. Pintu terbuka. Santi masuk. Ia tidak memakai setelan Armaninya. Ia memakai blus linen sederhana yang sama saat ia datang ke pangkalan Bima. Wajahnya tenang, tanpa riasan berlebih. "Maaf saya terlambat," kata Santi. "Tidak apa-apa San, duduk, kita sedang merayakan." Santi tidak duduk, ia berjalan ke depan meja rapat. "Saya datang bukan untuk merayakan," kata Santi. Suaranya jelas dan menggema. "Saya datang untuk mengundurkan diri." Ruangan itu hening. "Apa maksudmu?" tanya Davin bingung. Santi meletakkan tumpukan dokumen di atas meja. "Ini surat pengunduran diri saya dari Dewan Komisaris, surat pelepasan saham warisan saya atas nama Prawiryo, dan surat penyerahan aset termasuk rumah dan semua fasilitas." Rina ternganga. "Kamu gila?" "Tidak Rina, saya baru saja waras," jawab Santi tenang. "Kalian benar, nama Prawiryo ini sangat berat. Saya tidak sanggup membawanya." Kamu melakukan ini demi tukang bakso itu," desis Davin, tidak percaya. "Tidak," kata Santi. Ia menatap Davin dan Rina satu persatu. "Saya melakukan ini untuk Santi. Saya lelah menjadi Nyonya Prawiryo yang hidupnya diatur oleh rasa takut. Saya lelah makan makanan hambar."
Santi berbalik. "Harta ini kalian boleh ambil, saya sudah selesai." "Kamu akan jadi gembel, Santi," teriak Rina. "Kamu tidak akan punya apa-apa." Santi berhenti di pintu. Ia tersenyum tipis. "Saya masih punya sesuatu. Saya punya resep bakso paling enak yang pernah saya coba." Ia berjalan keluar dari menara kaca itu, meninggalkan semua kemewahannya, dan untuk pertama kalinya ia merasa kaya raya. 6 bulan kemudian, sebuah ruko kecil di daerah yang tidak terlalu elit tapi ramai. Di depannya ada plang kayu sederhana, warung bakso ceker nyaman, resep Mas Bima. Di dalam suasana riuh, jam makan siang, Bima dengan celemek hitam sibuk meracik bakso di balik etalase kaca. Dandang besarnya mengepulkan uap wangi. "Mas Bima, 2 lagi, cekernya banyakin." "Siap." Di meja kasir, seorang wanita dengan kuncir kuda sederhana dan kaos polo yang sama sedang tersenyum ramah melayani pelanggan. "Totalnya 30.000, Pak." Itu Santi, wajahnya lebih cerah. Guratan stres di matanya hilang, digantikan oleh tawa kecil saat ia salah memasukkan angka di kasir. Prosesnya tidak mudah. Santi harus datang ke pangkalan Bima meminta maaf atas kebohongannya. Bima dan Ibu Siti butuh waktu untuk percaya. Santi tidak datang dengan tangan hampa. Ia datang dengan sisa tabungan pribadinya yang tidak terikat prawiryo dan sebuah proposal bisnis. Mari kita buat kuah kaldu jujur ini dikenal banyak orang. Sebuah Mercedes hitam berhenti di seberang jalan. Rina dan Davin menatap ke dalam warung itu dengan jijik. Mereka melihat Santi mengelap meja yang kotor karena tumpahan kuah. Rina menggeleng, benar-benar sudah gila. Mobil itu melaju. Santi tidak melihat mereka. Jam sibuk selesai, warung mulai sepi. Bima keluar dari dapurnya, membawa 2 mangkok bakso dan 2 gelas teh tawar hangat. Ia duduk di meja kasir berhadapan dengan Santi. "Capek?" tanya Bima. "Banget," jawab Santi sambil tertawa. "Tangan Nyonya Prawiryo kapalan." "Nggak apa-apa," kata Bima menyendok baksonya. "Yang penting hatinya nggak kapalan." Santi tersenyum. Ia menyeruput kuah kaldu di mangkoknya. Rasanya tidak hambar, rasanya pas, rasanya nyaman.